Sekarang kita pengen cari tahu kira-kira boncos nggak ya pakai mobil sport atau mobil super sport buat dipakai harian. Sekarang kita mau pakai Porsche 911 Carrera S dan kita cari tahu berapa konsumsi bensinnya. 911 ini bakal kita pakai selama 3 hari. Jadi kita bakal pakai sesering mungkin buat kemana aja. Di hari pertama, rute gue itu dari Jakarta ke Bekasi, ke Bogor, ke Bekasi lagi, dan ke Bogor lagi. Kok muter-muter bang? Kok bolak-balik bang? Ya nggak apa-apa. Ingat, kemanapun gue pergi harus pakai mobil ini biar tahu data konsumsi bensinnya berapa. Nah, di hari pertama gue nggak banyak rekam, tapi kira-kira total perjalanan gue itu sekitar 205 km di hari pertama. Lanjut ke hari kedua. Ya oke, ini udah hari kedua. Ini masih pagi ya, jam 7 kurang. Sekarang kita pengen start si 911, tapi sekalian aja denger suaranya karena ini cold start. Bener-bener pagi banget awal nyalain mesin. Kita denger suaranya. Oke, hari kedua pakai si Porsche 911. Kalau sekarang ini gue OTW mau olahraga ya. Kenapa? Jelas, ini biar perut gue nggak kayak tas pinggang. Tadi juga udah sempat cold start pagi-pagi, sekarang kita jalan. Dan kalau di MID gara-gara tadi sempat panasin mesin ya, kosnya jadi 19,5 liter per 100 km. Artinya sekitar 1,5 ya kalau nggak salah. Dan range di bensin masih 400-an lebih, 400 kecil. Tapi tenang aja, mungkin kalian mikir kalau lu olahraga ntar keringetan, ini joknya gimana? Gue udah bawa kain, baju ganti segala macam, handuk itu ada di bagasi depannya. Jadi tenang aja, gue bakal jaga mobil ini. Karena ini bukan mobil gue. Belum jadi mobil gue. Aminkan ya Tuhan. Oke, kita udah selesai olahraga. Sekarang kita mau ke Jakarta buat syuting Autonet Max, syuting mobil ini ya. Mau lagi kena macet nih, kita kasih lihat ya sembari megang HP, maaf ya tuh. Lagi kena macet soalnya ada truk muter balik, mana truknya panjang lagi. Ya, jadi seperti gue bilang, kondisi real. Kena macet ya kena macet aja udah. Oke, kalau di monitor sih sekarang 300-an. Jadi tadi habis muter-muter, nyuci mobil juga bentar soalnya biar nggak buluk di kamera ya. Oke, kena macet lagi. Ini di sekitaran Cipete ya, deket apa namanya, Citos. Seperti biasa, bahkan ini sih udah agak mendingan bandingin kalau misalnya jam masuk kerja gitu, jam masuk kantor sekitar jam 7, 8, 9-an di sini. Wah, macetnya lebih parah dari ini. Dan ini pelan banget ya, ini paling cuma jalan sekitar 5-10 km per jam. Ini kita lewat sini dulu karena ada yang harus gua beli dulu, belanja bentar. Dan sekarang sih posisi bensinnya karena tadi lewat tol Andara ya sama Cijago, 10,9 liter per 100 km. Berarti sekitar 9 km per liter ya kalau misalnya nggak salah hitung. Yuk lanjut. Di hari kedua ini rutenya gampang-gampang aja sih. Cuma dari Bogor, terus muter-muter di Jakarta. Nah, karena kita pengen ngetes mobilnya, kita juga cari jalanan kosong biar ngetesnya lebih leluasa. Dan kalau dari kemarin kita udah bawa secara santai, sekarang kita bawa secara... Sekarang udah hari ketiga, artinya siap-siap kita kembaliin mobil ini. Hari ini rutenya nggak beda kok, tetap dari Bogor terus muter-muter dalam kota Jakarta. Karena janjian sama orang Porsche masih jam 2, jadi masih ada waktu buat explore mobil ini. Nah, buat kalian yang pengen nanya, Bang, pernah nggak mentok atau gasruk pakai mobil ini? Untungnya, nggak pernah. Contoh, kalau misalnya ke parkiran basement atau gedung parkir, kadang-kadang kan kita suka mentok tuh habis nanjak atau nurun. Ini nggak pernah, jadi nggak pernah mentok. Dan untuk parkir, dia space-nya tuh masih aman, ukurannya nggak gede-gede amat. Paling pas kita keluar masuk mobil, gara-gara pintunya panjang, itu agak sedikit butuh effort. Nah, tapi biarpun gue bilang begini, ada baiknya kalau kalian beli mobil ini, pasang opsi axle lifter, dan pilih-pilih jalan dikit kalau pengen warawiri pakai mobil ini. Oke, bensinnya sini belum habis-habis amat, tapi sekarang saatnya kita full tank mobil ini buat ngukur berapa full to full dari Porsche 911 Carrera S ini. Oke, sekarang saatnya kita ngitung konsumsi bensin mobil ini, si Porsche 911 992. Jadi ini struk ngisi di pom bensin Shell tadi, kita dapat 60 literan, harganya 780 pakai V-Power. Jadi kalau misalnya full tank itu paling sekitar 800-900 ribuan di antara segitu. Nah, oke, berapa pas tadi kita mulai ngisi? Kilometer terakhir ya, 1430,3. Nah, pas awal ngambil, pas awal full tank, itu di 859,2. Oke, sekarang kita hitung.
1430,3 dikurangin 859,2 sama dengan 571,1 km. Dibagi total bensin yang kita pakai, dibagi 60,07 sama dengan 9,5 km per liter. Buat mobil 450 tenaga kuda yang kalau di bawah harian yang normal-normal, wow, boleh juga. Gila, ini jatuhnya irit loh buat mobil yang tenaganya 450 tenaga kuda, 9,5 km per liter. Gue pernah bawa SUV Jepang kayak Korea kayak Tiongkok kayak yang mesin turbo yang jauh lebih pelan dari ini dan lebih boros dari ini. Gila. Kalau di bawah harian dengan sedikit ngebut ya, masih bisa dapat 9,5 sih. Anjir. Pantesan ini mobil banyak yang pakai harian. Ini sih masih masuk akal buat mobil kayak gini. 9,5. Men, banyak mobil biasa yang lebih boros daripada ini. Dan itu pun dibawain normal juga. Gile. Hebat juga sih 911 ini. Ya, jadi udah terungkap ya. Pertanyaan yang gak pernah siapapun pengen nanyain, mungkin karena takut malu atau gimana, atau mungkin gak relevan juga di mobil sport. Konsumsi bensin Porsche 911 Carrera S bermesin 3000 cc flat six twin turbo dengan tenaga 450 horsepower, 0 ke 100 di bawah 4 detik, dapat 1 banding 9,5 km per liter. Gue sekali lagi bilang, masih banyak mobil lain, mobil biasa yang bahkan jauh lebih boros daripada ini. Gila. Itu ya, jadi sekarang gue ngerti kenapa orang yang punya ini nggak takut buat pakai ini harian. Karena gue pakai ini nggak pernah mentok, nggak pernah harus pakai axle lifter. Bantingannya sih nggak nyaman, masih banyak mobil lain yang lebih nyaman dari ini. Gara-gara peleknya kan gede banget tuh, 20 sama 21 inci. Dan peredaman suara sih nggak bagus kalau boleh jujur. Masih banyak mobil lain yang harganya miliaran, atau bahkan yang harganya lebih murah dari ini, lebih kedap, dan pokoknya banyak lah. Tapi mobil ini bisa melakukan banyak hal, buat ngantar anak sekolah bisa, buat belanja bisa, dipakai harian juga nggak nut-nutan, nggak kasar, masih halus, gila. Dan bensinnya reasonable banget buat performa dan kelas kayak begini, asli. Dan gue sukanya si Porsche, atau mungkin kebanyakan Porsche dalam general ya, si sports car-nya Cayman, Boxster, 911 kayak begini, dia tuh tampilannya masih menarik tapi masih bisa membaur gitu loh, masih sopan. Jadi orang yang ngelihat ini mungkin karena warnanya kuning juga dan karena 2 pintu, atapnya rendah gitu-gitu. Tapi dia nggak show off banget kayak misalnya Lamborghini gitu ya. Orang kan, taruhlah Lamborghini warna silver, orang pasti masih ngeliatin karena bentuknya ya agresif dan tajam-tajam gitu. Tapi kalau mobil ini, orang yang nggak ngeliatin mah nggak ngeliatin aja, ya udah. Jadi dia cuma menarik perhatian orang yang memang tertarik dengan bentuk yang kayak begini aja. Jadi tampilannya memang menarik, tapi masih kalem, sopan, dan bersahaja gitu. Nggak neko-neko ini mobil, asli. Gila, gue nggak nyangka sih dapat segitu, tapi wow. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.